wajib loh Pak. Kita ada hak untuk datang ke sini karena kita punya surat dari tempat penyimpanan. Mas itu berdua polisi, wajib. Kalian tuh kan bukan aparat hukum. Kalau emang situ bininya ngapain ini ngejar-ngejar anak saya? Dikejar. Emang rezeki dikejar. Udah pokoknya sekarang pergi. Saya berdua mau santai. Ngapain? Ya memang hari yang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya, si Raja Iseng, si Raja Jael binti aneh. Dimana lagi kalau bukan di hari yang aneh. Sekarang kita ada di tempatnya Melanie Ricardo dan juga Tyson. Kita akan ngerjain dan ini masih pagi-pagi buta nih. Masih jam setengah 6 pagi. Kita akan langsung masuk ke dalam rumahnya. Kita akan bikin pas dia bangun nanti rumahnya udah dalam keadaan barang-barangnya udah banyak yang hilang diangkut dan beberapa perabotannya udah kita bungkusin plastik seolah-olah udah mau disita dan dilelang sama bank. Oke, yuk kita masuk dulu ke dalam. Sekarang kita udah di dalamnya. Oke. Dan ini sengaja di dalam ini barang-barang Melanie dan Tyson ini udah kita pindahin kayak treadmill, piano, Udah pijat, diangkat, treadmill, kursi pijatnya buat Tyson udah bos. Oke. Dan ini barang-barangnya akan kita bungkus-bungkusin. Ceritanya barang ini disita bank dan akan dilelang segera. Dan sudah ada yang beli ya. Barang-barangnya udah ada yang beli. Dan kita akan lihat reaksi Melanie Ricardo dan juga suaminya Tyson seperti apa. Ngelihat beberapa barang di rumahnya udah hilang dan beberapa barang udah dibungkus-bungkusin dan bilangnya udah dibeli orang. Ya udah. Kalau begitu siap, nanti lo pas dia turun lo udah di sini aja ya. Iya, kita standby. Ya, oke. Sama satu orang udah ada yang nanti ada yang beli kali ya. Datang jadi pembeli ya. Udah beli kursi atau beli apa ya? Iya. Ya udah. Oke, Bos. Lu tunggu di mobil ya. Siap, Bos. Jangan sampai ketahuan ya. Oke, tetap bersama kami di hari yang aneh. Oke, sekarang kita akan tunggu di mobil ini dan ini biasanya jam segini menjelang udah mulai jam 6 pagi, Melanie Ricardo udah akan Barang gimana nih? Loh kok? Mana treadmillnya? Rina. kalau Melanie Ricardo nanya, bilang ini barang rumah ini udah disita dan barang-barangnya mau dilelang ya. Mas, Rina. Ose. Mas, maaf. Yang kasih masuk siapa ya? Kita emang udah ada surat buat menyita barang-barang Mbak. Jadi kita dari kantor kita buat menyita. Ada di mana? Iya Bang. Bank mana ya? Cek aja. Bisa cek sendiri Mbak. Ada list nama Mbak sudah tertera di sana dan kita harus wajib menyita barang dan sebagian barang Mbak udah kita angkat semua. Mas, yang kasih masuk siapa? Siapa? Tadi kita izin ke asisten rumah tangga Mbak tadi. Mas, ini harus izin dulu sama RT di sini. Mau main ngangkat-ngangkat barang. Terus Salahnya? treadmill saya mana? Udah kita angkat, udah di truk Mbak. Udah kita bawa. Piano saya mana? Udah kita bawa semua. Perkaranya apa? Emang kan kemarin cicilannya masih belum jatuh tangga, belum jatuh tempo. Kenapa main ngambil aja? Kan harusnya komunikasi dulu dong sama kita dari orang banknya. Surat untuk penyitaannya mana? Ini kan cuma nama barang-barangnya aja. Surat penyitaannya mana? Nah, ayo. Coba, mana? Ya, Mbak. Tuh, mana? Ini nggak pakai materai 6.000. Di mana-mana, Mas, yang namanya Indonesia itu, kalau nggak pakai materai 6.000, artinya itu nggak syah di mata hukum. Oke, Mas, Nggak boleh. gimana sih main angkat aja, Mas? Mas, gimana sih main angkat aja? Ngaco deh. Udah terlalu banyak, Mbak. Kita Terlalu udah baik gimana? nunggu, udah cuma plastikin doang, Mbak. Udah jangan main angkat-angkat dulu aja. Jangan. Angkat aja. Jangan. Gimana sih? Mbak. Jangan main angkat sembarangan dong. Oke gini aja. Lo telepon gue, pura-puranya gue manajer banknya ya. Ini kan rumah saya. Kita kan punya pekerjaan juga Ini kan sebagai rumah penyita saya. barang. Ya kalau melakukan Kan jangan pekerjaan di luar. Ini kan rumah saya. Gimana sih? Coba telepon sekarang. Ayo. Seragam. Ini baju Coba telepon. Bawa aja. Taruh. Tunggu dulu. Coba telepon dulu aja. Artis mah macem-macem, sama kayak kamu orang macem-macem. Mbak jangan banyak ngomong ya. Ya kalau Ih, kita. terserah saya, rumah saya, mulut saya. Saya ngomong. Halo bos. Iya Pak, ini Pak dari pihak penyitaan Pak. Kita ini dihalang-halangi nih Pak buat ngangkat barangnya semua nih. Katanya dari bank sendiri tidak ada surat katanya, tidak lengkap. Gimana nih Pak? Nggak ada materai 6.000-nya. Nggak ada. Dengar dulu. Iya, saya manajernya Pak. Nih ngomong. Kamu aja yang ngomong. Ini bos kamu, bukan bos kita. Bos kita. Saya bos dia. Tuh, milik bank. Milik bank, ini siapa? Ini bos kita dari kantor, dari bank. Iya
Iya, rumahnya udah disita, Suratnya materai 6.000. materai di mana? Ayo. Terus Materai 6.000. Saya bukan cowok materai. Itu cowok materai. Ini orang ngajak bercanda apa serius ini? Saya udah angkat rumah saya loh sembarangan kalian. Ya mbak dari tadi Ngajak bercanda Ini sudah aja. kita telepon mbak. jangan. Ngalang-ngalangin lo main galasin, gua ngalang-ngalangin lo. tukang mau ambil barang-barang terus untuk siapa? Udah untuk bang dan sebentar lagi juga sudah ada pembeli yang sudah akan membeli barang-barang yang Barang siapa? Barang siapa? Rumah siapa ini? barang milik kita lah. Kan itu Udah milik kita ini. Rumah siapa? Rumah siapa yang mau diambil Rumah siapa barangnya? mau ambil barang darinya? Anda lah, Pak rumah Anda. Siapa? Siapa kita? Itu Bapak ngomongnya jangan soal luar negeri, soal bule-bule begitu ya Pak. Ini di Indonesia loh. Emang orang bule mas, ini emang orang bule. Kalanya aja putih nih beda sama dia dong. Mas, denger ya, pokoknya kalau misalnya tidak ada materai 6.000 di atas kertas, kita nggak kasih angkat barang. Tapi kalau sudah ada surat jelas, kita kasih. Koperasi ini masalah bang tidak perlu materai. Mas, siapa yang ngomongin koperasi? Jangan panggil saya Mas, panggil saya Pak. Saya manajer. Iya sama aja, mas, bapak, semua saya juga ibu dipanggil bapak, kadang-kadang juga biasa aja. Pokoknya, Ini modus penipuan lah, ada pasangan penipu pasti kan. pasangan Rumah sudah- penipu. Rumah sudah disita bang. Ya saya nggak mau tahu lah. Belum ada materainya mas, jadi nggak bisa. Ini nggak sah di mata hukum. Angkat aja nih, angkat. Belum, nggak boleh. Lo beli materai dulu. Oke. Masuk Agra. Lu pura-pura jadi pembeli barang-barang yang mau lelang barang-barang rumah itu. Iya biar saya beli, saya angkat juga. Jadi saya bisa sekalian. Nggak perlu. Kita, ya mbak, ya nah ini. Tuh, Yang mau saya beli ini saya mau. tuh, dia beli tuh. Hah? Ini murahnya udah dilelang nih, udah murah. Mas, bentar. Bu, maaf, assalamualaikum. Ibu siapa ya? Ini katanya dilelang tadi dari kantor. Nah, Dilelang. Dilelang. Siapa yang lelang? Kita baru bangun, kita baru mau sarapan. Ini rumah nggak dilelang, Bu. Ini rumah kita, Ibu. Ibu, bapak ya, saya ini udah beli piano, udah beli treadmill, udah difoto tadi sama mereka. Ya nggak bisa harus dong, Bu. balikin, Itu harus balikin. treadmill kita dong, Bu. Treadmill kita. Itu kan treadmill kita. Saya udah transfer. Iya, Ini aja materainya 6.000 aja belum Nggak ada ada. materai. Ini nggak ada gunanya nih. Mendingan nggak usah. Ya, nggak Nggak ada perjanjian. Oh, ini surat kerja kita, Bu. Bu jangan begitu ya. Kita udah cukup sabar, Bu. Kita udah cukup sabar. Mendingan di Melbourne. Mas. Tuh, Jangan bercanda ya, Pak. nih. Bisa saya bawa ke jalur hukum ya, Pak? Nih, Mas, jangan kan jalur hukum, jalur tol juga saya berani. Nih. Oke, Boy, lu angkat aja tuh barang apa aja yang di situ, yang ada di rumah itu lu angkat aja. Nggak boleh. Angkat depan, Mas. Angkat aja, Pak. Mas, jangan angkat. Jangan main pasar ya. Kalau saya, jangan main dorong-dorong. Ini cuma boleh. Keluar. Nah, nggak boleh ini. Nggak boleh. Semuanya tidak boleh. Mana surat? Itu Nggak baru ada. Bentar. Cek sama bank. Bentar, ini ada lagi telepon lagi. Bentar ya. Halo, Pak. Iya, Pak. Mana di nomor berapa rumahnya? Jalan apa? 19B, Mbak. 19B. Salah. Kamu tuh di Bandung apa di Jakarta? Jakarta, Pak. Ini yang di Bandung. Itu di Bandung, Mas. Ini di Batagoriri sekalian. Ngaco. Enggak, udah, matiin. Balikin treadmill saya. Balikin. Balikin. Nggak bisa, balikin. Nah, minta aja duit sama dia, nggak bisa. Nggak bisa. Salah. Lo ngaco, lo salah lo. Treadmill saya. Nggak boleh. Ngaco. Ini Jakarta. Treadmill gua balikin. Tahu ini Jakarta. Kursi pijat balikin sekarang juga. Ya udah, kayaknya kita salah, Mbak. Yaudah, kita pulang aja deh. Udah balik aja ya. Gak bisa dong, Mbak. Gimana sih? Main datang ke rumah orang, main bikin rusuh, barang-barang orang diambil. Semuanya. Tunggu bentar ya. Nah, Mas, jangan nunduk. Nih, nyari koin lo. Nah, Mas, bisa tutupin. Kayak orang curahan mor lo. Sini, tadi aja lo. Congor-congornya gede-gede banget. Udah, enggak. Pokoknya ini semua foto udah saya kirim. Kayak gini, Mbak. Tapi nanti kita bakalan kembaliin lagi, Mbak. Kasih waktu kita 2 jam. 2 jam. 2 jam untuk Gila, 2 balikin. jam. Udah 1 1 jam. jam cukup. Terserah 1 1 jam. jam. Dah. Barang urusan di mana? kalian Barang berdua. di mana?
Udah dibobol. Udah dibobol. Ah, Ya 1 udah. jam bisa. Bisa tuh jam, Bisa. udah. Belum makannya. Udah bisa diatur aja. Iya, kita belum makan, Mbak. Boleh makan sini. Dan pas kita balikin, tapi jangan dilaporin polisi ya. Udah. Pergi aja, pergi. Ya udah pokoknya Ambil cepetan. aja. Udah, Kita cepetan, tidak mau cepetan. lapor. Cepetan. Jadi Melanie sama Tyson akan mengukur baju di butik atas. Nah, sekarang kita di butik bawah dan nanti akan diganggu dulu sama agent Nisa sebagai seorang reporter infotainment palsu, tapi infotainmentnya dari info kriminal. Wawancara. Hai sore, Mbak Melani. Halo, aku Nisa. Oh iya. Hai, how are you? Baik. Oke, kita dari infotainment, info kriminal. Oh iya, aku udah janji ke dalam soalnya ntar next time kita janjian lagi ya, Mbak. Nggak apa-apa, kan aku udah janji sama Mbak Nana. Berdua ke mana? Iya, coba deh konfirmasi dulu. Janji sama Mbak Nana. Interview apa? Info kriminal, Mbak. Aduh, soalnya aku lagi buru-buru udah janjian sama Kak Melani, ketemu lagi. Ya, Kok beda lagi, Mbak? Ini? beda apanya? Beda lagi, kemarin bukan ini. Kemarin cakepan bulenya. Enggak emang Saya? emang Cuma ini. satu? Cuma satu. Bohongin, kemarin ganteng. Emang saya ganteng? Kemarin ganteng. Mas, Siapa itu? laki saya cuma satu, nggak ada yang lain. Cuma yang botak doang, palanya udah nggak ada yang lain. Tahu orang ini. Udah ya, Mbak ya? Kemarin juga botak kan, tapi nggak ini. Kemarin mah bewok masa sehari ini udah segini. Fans sekali ngaco. Gak percaya. Udah ya, Mas ya? Ayo kita ikutin, Melani, Ya udah Mas ya. gak percaya. Bentar ya Mas ya, bentar ya. Kayaknya emang suka ada yang sok kenal, sok deket gitu ya. Namanya gua sama juga artis artis kayak ya. gitu. Apa dia? Mbak sorry ya, ntar kalau takutnya desainernya nggak bolehin, takutnya ntar. Oh ya nggak masalah, nanti aku nego sendiri. Udah namanya juga fans suka aneh-aneh di pinggir jalan, makanya udah kita masuk aja. Iya. Ayo kita ikutin kesehariannya ya. Nanti kita akan tanya-tanya seputar info kriminal oleh sudut pandang Melani Ricardo ya. Oke, kayaknya kita bisa mulai nih. Tadi sudut pandang info kriminal ya. Dari Mbak Mel sendiri, gimana Mbak Mel? Mbak, aku lagi ini soalnya lagi lihat-lihat baju, so aku janjian sama Mas Eka, desainernya. Jadi ntar abis aku fitting baju, ntar kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Satu Ya aja. soalnya kan nggak enak, takutnya ntar nggak fokus gitu Satu loh. pertanyaan. Ya pertanyaannya apa tuh? Kan info kriminal lagi marak nih kasus prostitusi online. Gimana nih sudut pandang dari Mbak Mel sendiri ke kalangan selebriti? Ya no comment lah, yang penting kita jaga hidup kita aja, yang lain sih kita nggak tahu ya. Gitu ya. Iya. Tapi Mbak Mel tuh kulitnya ini ya, hitam manis ya, memang selera bule ya, kayak aku gitu ya. Memang dia manis. Ini kan namanya kalau bule-bule kan biasanya sukanya kan eksotik ya Mbak. Kalau aku bukan eksotik, aku eksodus. Jadi ini dalam rangka mau nyari baju untuk event atau apa gitu? Iya rencananya pengen beli baju. Oh iya, tahu. Yang event itu kan? Iya, event yang itu. Heeh. Terus Iya. kira-kira nih temanya apa nih? Tema kostumnya? Kalau aku sih pengen ntar Mbak. Rencananya sih pengennya ntar eventnya tuh bajunya mungkin agak sedikit. Oh iya, temanya itu kan apa namanya Harajuku. Ya, Harajuku. Iya benar, Harajuku. I'm gonna buy this one. It's pretty cool. Ya. Kan ya? Cantik ya? Yes. Ih, jelek, tahu? Jelek. Gak Bagus dong, cocok. keren. Kenapa? Gak Keren. cocok. Cocok sama dia. Lebih keren. Gak cocok. Itu warnanya bikin kulitnya tambah dekil. Mbak, ngapain sih? Jangan peres, Mas. Bukan suaminya. Semuanya cocok buat dia. Tahu lagi Mbak ikut campur aja. Orang kita lagi ngobrol berdua ya. Warna-warni sih. Udah. Sini.
Ini dulu deh. Ayo kita ikutin lagi. Biasa, aku suka jaim ke depan kamu. Kita tetap aja. Oke, lo bilang, nih lihat-lihat doang ya? Jangan-jangan nggak beli nih, cuma lihat-lihat doang. Itu kan tuh. Nggak ada yang mau dibeli, Mbak. Lu kenapa sih? Ikut campur mulu ya. Ah. Kalau mau wawancara aja. Nanti masa kita sabar-sabar lagi ngeliat baju, banyak komen mulu. Loh, saya dibayar emang kerja buat begitu, Mbak. Oh, buat komentarin artis? Iya. Oh, aku sih gak pernah janjian kayak gitu. Kita dealingnya begitu loh. Dealingnya apa? Ini ya liputan seharian, bebas mau nanya apa aja. Karena aku komen untuk informasi ke pemirsa. Pasti ngaco nih mbaknya nih. Tapi dia tadi ngeliat-ngeliat doang ya, beli enggak, heran deh artis. Jalan kali, lo kasih tahu kalau wartawan mau ngikutin boleh aja. Tapi kan ada etikanya yang sopan. Masnya letaknya untuk mulu. Gue mau belanja jadi ribet. Iyalah, emang gue artis kelas ikan teri. Iya dong. Ya bener kan? Gak konfirmasi kan, bener kan? Iya mbak, tapi hanya untuk meliput aja kata manajer saya, bukan untuk komentarin macam-macam. Lo dari tangga satu lagi, lo langsung naik ke atas ganti baju, lo pura-pura jadi OB di atas. Jadi dia bingung nih, tadi tukang parkir tiba-tiba lo jadi OB. Aduh, Mas Eka mana sih? Bang, Mas Eka. Ya. Mas, ini bukan yang tadi di parkiran bawah? Bukan, saya OB. Tadi di luar, bukan Mas? Tukang parkir. Tadi di luar siapa? Ya, lihat siapa emang tadi? Lihat Mas. Bukan, saya OB di sini. Yaudah. Mas. Gak apa-apa. Kita mau kopi. Iya, Mas Ekanya ada? Ada ya? Ada. Oh ya, pesan kopi 2 ya? Boleh. Sini ya. Eka lo langsung keluar, lo langsung say hi basa-basi, dan lo langsung ngukur baju. Ya, ukur aja. Tapi lo ukurnya yang aneh-aneh. Ngukur Melani yang aneh-aneh. Kalau perlu, yang mau bikin baju Melani, yang lo ukur Tyson. Hai Mas Eka, apa kabar? Aduh, aku dari udah muter-muter. Apa kabar Mas Eka? Siapa Mbak? Aku Nisa. Dari Iya, ini Pokoknya. desainernya. Ada acara? Oh ini Enggak, desainer. tahu ikutin aja. Mas, mana bajunya? Mau model apa? Mau Sabrina? Iya boleh deh, Mas Eka pilihin deh, aku percaya deh. Sebentar, pokoknya. kamu Sabrina udah banyak kan? Banyak. Jangan yang buka-buka dong, nanti Tutup kayak... aja dong, aku udah hijrah kok. Oh ya ampun, enggak, ntar kamu kayak tukang kayak kuli gitu. Enggak, enggak kayak itu. Model bajunya apa nih kira-kira? Coba diukurin. Nanti jangan buka-buka lagi tuh. Nah, Coba ya, minta. Bentar ya Mbak, lagi mau Saya nunggu berapa lama ya? Saya juga Nggak ada tahu, tanya- ada liputan lain. tanya desainernya Waktu aja. saya nggak banyak. Enggak, sebentar kok. Baru kali ini kita wartawan yang sibuk kitanya. Ya. Artis pada antri loh mau interview gitu. sama saya. Artis yang bayar kali ya. Artis wanita. Ini saya 5 menit saya nggak ini, saya nyamperin lagi ya ke sini ya. Jangan ngerasa saya ngeganggu kamu ya. Ngikutin bahan wartawan. Gini, kan biar bebas bergerak nanti. Maaf Mas Eka, yang mau bikin baju saya. Suami saya nggak ikut bikin baju. Enggak, kan biar ketahuan. Ketahuan chemistry-nya apanya? Gimana. Jadi Oh. saya pengen tahu tuh perbandingannya antara Mel sama Oh, emang kalau mau bikin baju istrinya, lakinya harus diukur juga gitu ya? Iya, biar Oh. solid gitu. Oh, biar soulmate. Maaf Mas, takutnya kena itu. Manhood. Sarang gonggonya kena ntar. Mana bajunya ya? Ini licin. Oh iya. Ini kan Bajunya ya? ini contoh ya. Ini kemarin model Katy Perry. Kan saya sebenarnya warna yang pink. Katy Perry pakai kebaya juga kayak gini Mas? Bukan, ini cuma ornamen aja. Nanti dia maunya di kepala gitu pakai hiasan-hiasan. Dia kan suka yang aneh-aneh kan. Nah ini kemarin kita ikutin kita copycat. Dia bilang ini agak-agak Beyonce pas di Grammy Oh, Award. Beyonce di Grammy Award. Nah, Cocok ini dong. coba aja dulu ya. Iya, Ini iya. tapi ini punya customer saya. Oh, dipinjemin bisa di sini. Enggak, kamu coba aja dulu. Kalau emang cocok dengan ini nanti kita buat. Oh gitu. Oke. Iya. Oke, coba aja dulu ya. Oke, Adit masuk lagi, Dit. Aduh. Mbak Melani, Ya. kopinya nggak ada. Oh gitu. Ya udah deh. Tapi bisa saya cariin. Cuma 500.000 Mbak. Hah? 200.000.
cari Mas, emas ya? kopinya dalamnya isi apa? Isi berlian, Mas. Ya kan perjalanan ke sana. Ya di mana-mana kopi Mas 50.000 aja udah enak banget, Mas. 500.000. Udah deh, nggak perlu. Kalau perlu 5 tahun saya nggak usah minum. Adit kenapa lagi sih, Dit? Kopi nggak ada, Mas. Orang Mas saya Eka, lihat ya saya udah kalau nggak ada beliin kopi kok. udah nggak apa-apa. Mas Eka, maaf ya ini ganggu banget ya. Masa buat ngopi aja minta 500.000? Udah deh. Adit, Enggak bohong. Orang saya tadi kan di depan nggak ada kopinya. Saya minta ada di sana, saya mau beliin gitu kan. Masa dia bohong atau minta duit 500.000 sih? Ah, kacau nih. Nih, ini orang udah ngaco nih. Ini orang udah Ini ngaco. jangan pinta-pinta saya. Mas. Ini. Boro-boro fitnah. Saya mah cuma fitness berdua. Lu ngeliat badan laki gua. Fitness bukan fitnah. Ah udah, gua kabur. Nih, saya mendingan ke Tanah Abang, ke lantai 4. Bebas milih, bahannya banyak. Emang nggak malu? Sopan santun. Kan Bodo biasa di sana, amat. Tanah Abang. Artis juga kan manusia. Gimana ini? Stop. Nggak taunya. Ya, pantas aja emang Tanah Abang. Ini ngapain lagi sih? Mbak, saya baru di dalam kesel, Mbak. Ini ngapain lagi? Buang-buang lo dari Mbak, kalau perlu dibuang di tong sampah, Mbak. Jangan buang sembarangan waktu, Mbak. Aduh. kerja profesional. Aduh. Hah? Iya, itu udah lama sampai kita ngorbanin nih tadi banyak artis yang oke, tunggu dulu. Mas udah lama nungguin saya? Iya. Nah, kesel nggak rasanya? Kesel nggak nungguin orang lama? Begitu rasanya saya, kesel banget kan. Assalamualaikum. Oke pemirsa, kita nggak tahu nih. Jadi kita ngikutin Melanie sama Tyson, tadinya mereka itu mau balik ke rumah. Tapi ternyata dia mampir dulu ke sini. Tapi untung kita bisa masuk lewat jalur samping. Dan kita sekarang ada di belakang WC cafe sebelah. Padahal tadi kita udah mempersiapkan penjebakan di rumahnya. Di rumahnya, di kolam renangnya akan ada orang yang lagi nyuci. Dan lagi ada berenang-berenang di kolam renang rumahnya. Tapi sekarang dia ternyata mampir di sini dulu, kita nggak tahu nih. Kita punya agent siapa lagi sih? Ada Santi sama Gendir, Bos. Santi sama Gendir? Masih di sini? Padahal dia kan harusnya nanti habis dari kolam renang kan? Dari rumahnya ya? Oh, suruh di sini aja deh. Oke, gini aja. Kita rubah strategi. Agent Santi lo pura-pura jadi seorang mahasiswa yang pengen wawancara, bikin tesis soal warga negara asing, soal bule. Ya. Agent Gendir ntar deh, gue pikir dulu. Gue belum punya bayangan, karena ini spontan nih, dadakan nih. Oke. Ah, nih kamera. Oke, kamera udah masuk. Tolong dong kerjasama sama orang kafe, pelayan untuk naruh mic di tempat tisu atau di bawah meja apa di mana gitu, tempat tisu apa gitu ya. Order dong, Mas. Iya. Iya. Nama ada yang bisa dipesan? Iya. Iya. Bisa minta nasi goreng sama sop buntut mau? Saya sop buntut sama kopi, boleh? Oh, sama kopi. Ya. Ya, maaf. Ada uang untuk bayar? Hah? Pasti ada. Kalau rambut emang nggak ada. Oke lah kalau begitu. Mas, kita lapar nih. Habis kesel, habis seberang. Cepet deh. Santi lo langsung masuk. Mati dulu. Oke, Melanie bingung, dia kaget tiba-tiba ada orang duduk di depannya, dia nggak tahu siapa. Tas kawin kalau jatuh gampang rusak. Lo jelasin aja maksud kedatangan lo apa. Lo pengen wawancara warga negara asing. Perkenalkan, saya Suci Smiley Kitty. Saya sengaja kesini. Kasih sama bule yang di Indonesia gitu. Ya. Maaf sebentar, saya sama laki saya lagi ngedate. Kita abis kesel 7 keliling di seberang mah. Kita mau makan. Maaf ya Mbak ya, saya nggak ada urusan sama Mbak. Urusan sama Mas Bule aja yang kamu Enggak tahu siapa. Enggak, beneran kok. Saya ada janjian sama Bule, saya mau ketemu. Bule banyak Mbak, kemarin yang viral di Bali, bule korek-korek tong sampah, itu juga bule. Aduh, makasih Mas. Makasih loh Mas. Kopi saya. Awas. Mas kayaknya. Udah apa-apa, lo harus profesional, tetap jalanin aja. Jadi jangan lama-lama, aku juga sibuk ini Mas Bule ya, dengerin ya. Saya mau nanya nih ya kan. Di Indonesia ini kan banyak nih bule-bule ya kan yang baru datang. Pusing nih. Ya, aku tahu dan aku lihat ya, bule itu kan kere ya. Kalau mau bayar-bayar gitu, pakai apaan ya? Pakai Mbak ini siapa sih? Ngotot saya emaknya dia. Malu istri juga kayak istri. Kayak lakinya ya, emang iya. Bisa kan? Satu lagi nih.
sesuatu kata-kata ke Tyson biar Melaninya kesel gitu. Satu lagi ya, kebanyakan nih bully-bully Indonesia itu kan pada bau ya katanya. Bau? Juga kan ya. Mbak, jangan sembarangan kalau ngomong. Yang nyuruh tuh aja ngomongin orang bau. Kamu Siapa Lagian- yang bisa nyomong seperti saya itu tidak sopan. Wangi kok. Tyson diem ketek gitu. Padahal wangi. enggak tuh, enggak bau tuh. Oke, agent gendir masuk, lo pura-pura jadi bapaknya Santi aja. Pura-pura kaget kalau lo nuduh anak lo pacaran sama bule. Bapak nyariin rono rene malah. Oh, lagi tujuanmu ki apa ya, Nok? Piye? Aku tuh mau observasi sama bule-bule yang ada di Indonesia, tapi salah satunya ini Mas Bule yang di depan saya. Oh, berarti selama ini sampean to sing ngejar-ngejar anak wedok. Oke, Tyson sama Melanie, ha? Iya, jangan aku pakai. Mas, saya nggak ngerti bahasanya apa sih? Ada subtitlenya lagi. Ya ini nggak tahu nih, Pim. Ini perempuan siapa? Saya itu bininya, BINI. Kalau emang situ bininya ngapain ini ngejar-ngejar anak saya? Dikejar. Emang rezeki dikejar. Loh. Udah pokoknya sekarang pergi. Saya buat mau santai. Sampean ini siapa, Bu jujur? Saya bini. Saya. Kalau bininya kok ini ngejar-ngejar? Ngejar dari mana? Emang ini bos dikejar-kejar bapak, dia nggak pernah ngejar dia. Nggak usah bicara lagi. Ya udah. Dia ngaco deh. Oke, gendir, lo duduk aja di meja, di kursi samping sana. Lo duduk. Udah mendingan keluar deh pak. Aduh. Lu aja. Sabar aku ngadepinnya. Lah, duduk. Ngapain duduk lagi? Mau Jorok jijik dia. Kan lu pakai tangan. pakai tangan, itu jorok banget nih. Nisa, lu masuk lagi jadi infotainment yang tadi, lu terus ganggu lagi. Ini baru info kriminal karena saya juga udah dapat info lagi. Bapak main minum aja. Gimana sih pak? Itu kan kopi kita pak. Bapak ngaco aja. Nih ya, saya batalin semua janji saya sama artis-artis gara-gara minggu mbak Ini kelamaan siapa di sih? Mbak preman pasar. Kita nggak ada urusan. Kasih. Jangan sembarangan mbak kalau Halo? Hah? Iya. Melanie lagi nelfon seseorang tuh. Pokoknya setiap Melanie ngomong apa, pura-puranya lo jawab, Nis. Jadi dia ngomong sama orang lain di telepon, tapi lo yang ngejawab seolah-olah lo yang ditelepon sama dia. Apa? Kenapa? Yang bener loh. Kenapa? gitu. Mbak, sopan ya. Gue bukan ngomong sama lo. Ngomong di sini. Apa? Kolam renang banyak yang renang. Jangan berisik. Kan anak-anak lagi pada di rumah opung. Gimana sih? Jangan berisik lagi ngomong. Siapa? Hah? Ikan konyet Tyson digoreng. Pada nyuci di kolam renang. Suruh bubar. Suruh bubar. Ntar pada kencing lagi di kolam renang gue. Deh, saya nggak ngomong kamu. Udah. Iya. Oke. Iya, gue pulang sekarang. Kenapa? Banyak orang aneh masuk rumah kita. Pada kencing sembarangan di kolam renang. Aneh. Orang masuk. Selesai dulu apaan? Belum baru selesai. Mulai aja belum baru selesai. Apa sih bang? Kurang bidari. Ada masalah sama dia ya? Nah, ini baru info kriminal nih. Gimana? Kok masalah kita? Bodoh. Saya nggak tahu siapa aja. Orang aneh loh. Ayo keluar. Siapa ini? Enggak ada yang Enggak tahu. Yang Melanie barusan telepon itu adalah penjebakan yang udah kita lakukan di rumahnya di kolam renangnya. Mau tahu seperti apa, penasaran? Kayaknya kita harus duluan kali ya. Tapi gue nggak mungkin gue bisa libat keluar dari pintu samping lagi ya. Gue bisa ya. Pemirsa, sekarang kita ada di depan rumahnya Melanie sama Tyson lagi. Mereka sebentar lagi akan sampai rumah ini dan di dalam rumahnya di kolam renangnya sudah ada seseorang wanita yang lagi nyuci baju di kolam renangnya dan ada beberapa laki-laki lagi berenang di rumah tersebut. Suaminya si wanita ini. Kita akan lihat reaksinya. Hah? Siapa ini? Baby Shark, lu pada ngapain lu berenang di kolam renang gue? Ini mahal sekali, udah mahal. Pokoknya lo ngotot aja, lo udah bayar 20.000 di situ. Bayar apa? Bayar. Lo kata ini
pemandian umum. Ini kolam renang rumah baru gue. Gue kasih buat anak-anak gue si Albuba, anak-anak bule Batak. Lu pada keluar. Ayo saya siapa? 20.000 dari What? 20.000 dari mana? Listriknya aja udah 5 juta. Aduh, ribu. Lu pura-pura pipis kencing di dalam kolam renang coba. Ngapain? Enak banget. Enak banget apaan? Apa? Kencing di dalam. Tadi Mas masuk ke kolam renang saya bayar berapa? Kita masuk-masuk ya 20.000. Oke, Mas naik ke atas, saya bayar 200.000. Nggak bisa, nggak bisa. Gak bisa apa? Udah, 250.000. Mas naik sekarang juga. Ayo cepetan. Saya tambahin buku. Kencing di dalam kolam renang kita. Iya dong. Oke, Ipul akan pura-pura makan ikan yang ada udah disiapin di piring di meja di kursi dekat kolam renang ini, seolah-olah itu adalah ikan koi peliharaannya Tyson yang kita goreng. Padahal sih bukan, itu ikan kembung, ikan mas, kita nggak tahu. Enggak, 2,5. Siapa ini? Apa itu? Ini ikan. Ikan dari mana? Ikan siapa? Itu ikan ayah saya. Tyson marah loh, marah. Ikan saya, gak boleh. Itu ikan. Biarin, makan. Kenapa? Kamu tahu nggak? Itu ikan untuk dipelihara. Kagak bisa buat dimakan. Yang di dalam kolam renang ini sebentar lagi akan pura-pura kejang, pura-pura kram, dan akan pura-pura kehabisan napas mati di kolam renang. Hah? Kenapa lo? Kenapa? 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 Itu namanya karma. Karma. Makanya suka masuk kolam renang orang sembarangan. Kasih bantuan perutnya di dadanya ditekan-tekan. Tolong dong. Gue nggak bisa nolongin. Apa ini tuh? Itu bukan Ih. untuk keselamatan seperti itu. Itu makanya Bapak tolongin, jangan bengong aja. Saya benar. Lu aja pernah pasang mulut ke mulut sama dia. boleh, Apa jadi boleh. gue sama laki Lo gue? nggak tahu caranya nih, Mama mati. Lo buka mulut lo masukin ke moncongnya dia. Moncong ketemu moncong, udah cepetan. Dicontohin dulu dong, Bu. Ini nggak tahu nanti. Enak aja moncong gue masuk ke moncong dia. Oke, udah pura-pura aja udah mati, orangnya udah mati. Ya, semua kabur ya. Semua kabur yang cowok-cowok ya. Pura-pura mau panggil polisi. Mas, Laporin lo ya. Lah, Loh, Bapak udah pergi lu semua. pada mau kemana? Temen lu bangkainya tuh bawa ya. Bawa dia. Kok jadi pada ada mayat di rumah kita? Ini pacar dia ya? Bu, ini suami saya Oh, lagi suami. hamil, Bu. Adel lo nangis-nangis minta pertanggungjawaban, habis itu lo cabut ya. Itu rumah saya diaur-aurin. Mana nih lihat nih? Banyak banget lagi. Banyak baju. Mana ikan suami saya diambilin? Ini gimana mayatnya nih? Mayat? Duh, gimana dong Tyson? Kalau ada polisi gimana nih? Ini bukan masalah kita. Ini kan lo bener lihat. Ini kan koi. Ini bukan masalah kita. Tapi Si Bella ini ngangkat ikannya, dia bingung. Kok bentuknya nggak kayak ikan koi ya? Mas. Mampus dia. Aduh, bikin urusan aja. Dia sekarang udah mulai. Tadi dia nggak percaya, dipikir bercanda. Sekarang dia meriksa orang yang tergeletak itu, ternyata nggak gerak. Dan mereka udah percaya kalau ini mati. Aduh, bikin rusuh aja di rumah gue. Sekarang masuk Firman pura-pura jadi polisi. Pura-pura jadi polisi. Gue bingung deh. Saya coba angkat taruh di sini ya.
Kalau bisa. Nah ini masuk nih pas lagi ngangkat orang nih. Jadi kesannya kayak diangkat mayat nih. Selamat siang. Bukan mas. Lagi saya mau bantuin, Pak. Lagi saya mau bantuin. Bantuin. Aduh. Pak, Bapak Apa siapa yang ya? pegang saya? Maaf, Bapak siapa? Apa yang pegang saya? Anda terlibat penyekapan. Penyekapan. Ini mayat buktinya apa? Ini mayat orang main kolam renang, main nyemplung aja, Pak. Kita nggak tahu, kita baru keluar. Banyak orang pada main, pada nyuci baju semua di rumah saya. Ini rumah Kencing baru, di Pak. dalam kolam, Bang. Kencing pada di kolam saya. Itu alasan Anda kan mengelak. Tadi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Anda sedang main mayat. Itu kan mayat kan gelintangan di sono, Pak. Tapi- Jadi pengen dipindahin sama suami saya ke bangku supaya lebih etis gitu, Pak. Apa jangan-jangan ini barang bukti? Hah? Dikasih racun. Ya Kijang satu di sini ada kejadian pembunuhan nih. Ruta 2 ada apa berita? Ini ada kasus penyekapan disertai pembunuhan dengan menggunakan racun ikan di kolam renang. Gimana sih? Kok rumah kita jadi berantakan? Polisi. Ngapa berdua pegang tangan saya? Ini sepertinya salah satunya artis yang keduanya warga negara asing. Pak, jangan main nangkap-nangkap aja ya. Bapak punya surat izin nggak? Mau nangkap-nangkap suami saya? Ini tidak perlu pakai surat izin karena kita udah ada bukti. Bukti apa? Ini orang mati kelelep. Masuk nyemplung kolam saya. Ya. Masuk infotainment yang tadi Nisa sama infotainment pura-puranya lu dapet laporan. Ini akan kita otopsi dan kalian ikut ke kantor, laporannya akan kita buat. Kok ke kantor? Mungkin saya harus butuh pengadilan. Bisa ceritain Pak kronologisnya Pak? Soalnya saya butuh penjelasan. Entar dulu deh. Ini kan bayar tadi kan? Lu jangan-jangan ngikutin gue dari tadi ya? Saya emang kerjasama Mbak sama aparat. Tuh kan? Ini Bener dari- kan? Gue udah ngerasa pasti lo kong kali kong ya? Oh, enggak, Pak. Jangan. Ini mitra Polri. Iya. Jadi, tiap ada kasus kejadian yang dilakukan oleh artis, kita selalu menghubungi Bener kan? Pasti infotainment. kita nih dikerjain sama mereka berdua. Lu pasti udah sekongkolan lo yang mau ngerjain gue ya? Rotor lapangan. Siapa kerjain? Nggak boleh. Ini dari mana? Ini semuanya dari mana? Tahu orang kita nggak Kolam tahu. renang ini orang gini. Sini buat apa semuanya? Kemungkinan mayat ini telah disekap selama 2 minggu. Nggak boleh sembarangan. Terus dikasih makan dengan makanan Siapa? yang Itu sudah kau tahu beracun. buktinya? Ini makanan sudah Kau tahu kadaluarsa. buktinya? Saya tidak kasih ikan sama siapa. Nggak boleh. Pak, itu ikan koinya suami saya, Pak. Itu ikan koi suami saya. Nggak boleh. Aduh. Mana buktinya? Oke, masukin aja satu-satu ya. Aduh, tahanan apaan? Aduh. Ini yang apa itu? Ini yang tadi. Ini yang angkat meja tadi. Yang angkat meja dia. Tadi yang angkat meja. Apa ini sini orangnya? Ini kenapa kenal apa nih? Pihak apaan? Kamu dari pihak mana? Pihak pengantin pria apa pihak pengantin wanita? Ini orang dari sini. Enggak, soalnya ini orang tadi. Pihak. Iya, ini orang yang tadi di dalam. Ini dari angkat. Apaan tuh ini? Siapa ini? Kok tadi yang di kafe? Oh dari kafe? Ini kalian pada ngapain sih? Kok rame-rame? Menjual di... Lah, ini yang di butik tadi. Iya, saya mau beli rumah ini. Iya, ini mobil rumah. Ya, saya sekalian bawa mereka buat beli barang-barang. Ini semuanya Indonesia aneh banget. Masa orang bisa masuk dari mana-mana? tahu? Mas, ini sekongkolan semuanya. Loh, tunggu komandan kita datang. Ya, komandan di TKP sudah mulai ramai. Gue juga masuk ya. Gue pura-pura jadi komandan polisi ya. Yuk, gue masuk yuk. Sebentar, komandan saya mau datang. Ya, komandan di sini sudah ramai. Sini, kasih jalan. Lumayan tiba-tiba sembarangan begini. Ini siapa? Orang rame-rame. Selamat sore. Gue udah tahu dari awal pasti kuya nih. Gue tahu dari awal. Pakai kencing lo, bayar lo pakai kencing kolam renang gue. Keluar lo sekarang.
aman. Ada nasi nggak? Berarti kalau ikan Nggak mungkin gua tega. Pusing ya. soalnya ikan koinya gedong, sayang kan? Iya. Aduh. Gendong yang gini, yang angkat. Udah, terserah lo. Tinggal tenang. Melani sama Tyson, lo ada di hati yang